Alhamdulillah, buat bulan Ramadan ini gratis kita menyiapkan 3.200 porsi. 3.200 porsi Selama setiap hari. setiap hari 3.200 porsi. porsi gratis. Jadi orang datang ke sana makan gratis. Yes. Jadi Dengan syarat apa? Syaratnya apa? syaratnya yang mau makan. Agamanya apa aja? Agama apa aja? Iya. Orangnya apa aja, yang gondrong boleh, yang nggak gondrong juga boleh, Pak. Maksudnya Anda gimana? Ini lebih sensitif dibandingkan ngomong agama ini ya. Mohon maaf. Bukan itu maksud Bapak, bukan. Dari mulai yang modelnya gondrong, sampai maksudnya dari yang wah gayanya preman gitulah gitu ya, iya. sampai yang biasa aja gitu maksudnya. Begitu kan Pak maksud Bapak? Iya betul. jadi nggak perlu kaum duafa dong Pak? Jadi gini, tadinya buat kaum duafa dan fakir miskin. Tetapi setelah dibuka, yang jual 3.000, banyak teman-teman yang mampu. Ada bahkan teman-teman dari Nasrani yang saya nggak kenal, mampu makan. Sempat saya suzon, berprasangka buruk, kok orang kaya makan haknya orang miskin. Tahu-tahu, begitu bayar, dia kasih 5 juta, 50 ribuan satu gepok. Saya panggil, ibu, maaf. Terus malah dia membuat pertanyaan yang membuat saya terenyuh. Kenapa? Saya orang Nasrani, saya nggak boleh ikut sedekah. Oh bukan itu ibu, nggak punya agama aja boleh ikut sedekah. Cuman ini kebanyakan. Nggak apa-apa. Saya minta proposal boleh nggak biar saya bagikan ke teman-teman. Bu, saya nggak minta sedekah dari siapa-siapa. Ini mau sedekah pribadi. Saya juga nggak minta sumbangan, nggak bikin nomor rekening. Ini saya bersyukur umur saya 60 tahun masih sehat. Jadi saya ingin bersedekah. Siapa tahu sewaktu-waktu Allah memanggil saya masih punya tabungan di akhirat. Karena apa? Saya ini kan mualaf, saya orang Tionghoa, ya kan? Tapi saya Muslim dan saya orang Indonesia sejati. Jadi saya berpikir, berbuat baik itu apa sih? Berbuat baik yaitu memperhatikan saudara-saudara kita yang kekurangan, kaum duafa, fakir miskin. Sebab guru saya mengajarkan, guru saya itu Buya Hamka, dia bilang, nak, harta yang kamu makan akan jadi kotoran. Harta yang kamu simpan akan jadi warisan atau jadi rebutan. Tapi harta yang kamu sedekahkan, insya Allah jadi tabungan kamu yang paling abadi. Dan di sini menariknya adalah tadi Anda mengatakan bahwa ini benar-benar siapapun boleh makan, apapun agamanya, apapun rasnya, karena kebaikan itu buat semua orang ya Pak ya? Bukan buat orang aja Pak. Kucing atau burung di langit pun terbang, kalau bisa kita kasih makan, kita harus kasih makan. Apalagi Pak, maaf, kebenaran saya sebagai Muslim, saya berasa kepercayaan saya, agama saya itu adalah Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua makhluk Pak. Tumbuh-tumbuhan pun juga itu kita harus sayangi, apalagi saudara-saudara manusia, hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan, kita wajib jaga semua itu Pak. Oke, keren. Jadi ini di awalnya buat kaum duafa ya, tapi tadi menarik ya, ada orang yang walaupun agamanya beda pun ikut menyumbang karena kebaikan itu menular, ya kan? Orang kebaikan itu menular gitu. Jadi kalau kita berbuat baik dilihat orang, hal itu bisa menular gitu kan? Orang bisa ikut berbuat baik. Jadi ya awalnya niat Bapak tadinya cuma buat sendiri tapi ada triggernya untuk orang lain juga akhirnya ikut membantu. Dan bayangkan kalau misalnya di Indonesia, inilah Indonesia gitu ya, Pancasila kan, apapun agamanya tujuannya tetap satu, tetap sama gitu ya, untuk Indonesia juga begitu. Nah, Bapak sendiri pekerjaannya apa Pak kalau saya boleh tahu sebenarnya? Saya nih kalau dari muda saya pengasong Pak, tukang jual es mambo dulu Pak. Tukang jual es mambo. Dan tukang jual nasi kuning ibu saya, jadi saya tukang ngentengin keranjangnya. Jadi saya kembali dagang nasi kuning untuk menghormati ibu saya. Kalau dulu ibu saya dagang nasi kuning untuk memberi makan dan memberi sekolah anak-anaknya, yaitu saya. Kalau saya sekarang dagang nasi kuning untuk memberi makan saudara-saudara saya, seluruh warga Indonesia, kalau bisa saya bisa bantu yang kekurangan itu memberi makan ke saudara-saudara. Tapi Anda sendiri pekerjaan utamanya apa? Saya pekerjaannya sih orang biasa saja Pak, tetapi ya alhamdulillah lah masih punya dikit-dikit rezeki lah Pak. Ya kan, kalau ibaratnya ya semuanya serba pas-pasan, pas mau semua langsung ada gitu Pak. Oke. Ya saya pengen tahu ininya, maksudnya dari mana pekerjaan Anda sebenarnya untuk kehidupan dari mana? Saya dari jalan tol Pak.
Oh, dari jalan tol. Iya Pak. Oke. Kebenaran saya mengelola jalan tol di dalam Mengelola jalan kota. tol. Nah, tapi benar nggak Pak? Saya dengar bahwa ini belinya 10.000, dijualnya 3.000 waktu itu. Betul Pak. Dan gini, konsep saya dagang nasi kuning ini Pak, ini kan untuk sedekah. Kalau saya sedekah kepada umat, terus saya mematikan pedagang, namanya sedekah saya tidak sempurna. Ya. Nah, saya selalu pesankan kepada teman-teman yang ikut untuk jadi relawan di saya, di mana kita buka warung nasi kuning pojok halal ini, di situ ada warung-warung, kita harus berdayakan mereka, kita harus beli dari mereka. Nggak boleh kita dari catering luar, kita beli dari warung setempat, harganya 10.000 atau 12.000, kita subsidi, tapi kita minta ibu-ibu yang atau bapak-bapaknya yang punya warung ikut jaga dagang di situ, terima yang 3.000, sisanya kami yang subsidi. Jadi kalau menurut saya Pak, kalau kita punya sedekah kena kepada saudara-saudara kita kaum duafa, terus kena juga kita bantu ke yang jual juga, sedekah kita Pak Berlipat berkah ganda buat itu. mereka. Ya, Tapi ya. doa mereka Pak berkah buat kita. Betul. Itu. Jadi makanya dua-duanya happy lah Pak. Dua-duanya Dan happy. yang sedekah juga happy, saya juga happy Iyalah, Pak. nolong orang pasti senang. Yang lihat orang lapar makan, orang tidak punya apa bisa makan pasti senang sekali. Iya, karena bagaimana nggak senang Pak. Hari ini bisa kenal Pak Dedi, kenal ini semua. Dan ini Pak ada satu lagi yang heboh. Apa itu Pak? Nasi kuning ini membuat saya diundang oleh satu institusi besar dari Wantanas Pak. Luar biasa Pak. Dan ternyata ada seorang ibu, seorang dirjen Pak. Believe it or not, dirjen di Kemenhan. Dirjen. Anda ceritanya sedih, kenapa? Karena saya terharu. Saya dipanggil, saya punya dagang gede dulu, nggak pernah dipanggil, nggak pernah diperhatikan. Saat ini saya diperhatikan, gara-gara nasi kuning, saya diperhatikan. Dan tanggal 2 Mei saya dipanggil, ibu itu membuka di Bengkulu langsung, namanya Warung Nasi Kuning Pojok Halal Bela Negara Pak. Luar biasa Pak, makanya saya terharu bukan apa-apa. Kalau Pak, saya bilang sama teman-teman dari Wantanas, kita punya koramil di seluruh Indonesia ada berapa? Kurang lebih 7.000. Saya bilang teman-teman Wantanas, kalau bisa satu outlet dibikin di 7.000 outlet itu, 50 saja. Dan ini uangnya Allah yang cari. Kalau nggak ada, saya yang subsidiin dulu, buka dulu. Allah yang cariin duitnya. 350.000 Pak, 7.000 koramil kali 50 porsi, 350.000 saudara-saudara kita yang berasa kekurangan, dia bisa bawa pulang lebih Pak. Kayak saya buat di Jalan Besar Pak, itu saya jual 3.000, mereka bisa save paling nggak 10.000 satu hari Pak. Tenaga harian lepas, tukang pacul, tukang sekop, tukang pasir, 10.000 ini meaningful sekali, berarti sekali. Kalau dia kirim ke kampungnya uang 10.000 Pak, 10.000 bisa menghidupi satu dapur mereka dan satu keluarga.